Pada pandemi COVID-19 saat ini mengakibatkan kelompok kami dalam mata kuliah akuntansi biaya jurusan akuntansi kelas perkuliahan karyawan semester 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dibimbing oleh dosen kami tercinta Ibu Gita Desi Pradani tidak dapat melakukan tugas wawancara secara berkelompok. Sehingga kami membagi tugas ini. Aku, Kemala, mewakili teman-teman kelompokku yaitu Anita, Fufa, dan Linda untuk melakukan sesi wawancara ini. Kami sepakat untuk mewawancarai sebuah UKM yaitu UD Maju Mapan yang bergerak di bidang furniture khususnya pembuatan pintu dan kusen. Lokasinya ada di Jalan Raya Sambikrep 2 nomor 12 Kota Surabaya. Kali ini aku ditemani langsung oleh pemilik generasi kedua UKM yaitu Mas Yoga Damara. Sejak 2005 atau kurang lebih 15 tahun lalu, ayah Mas Yoga atau pemilik pertama Bapak Kaslang mendirikan UKM ini. Dengan modal awal 300 juta rupiah, input pembangunan gudang dan pembelian beberapa mesin. Tentu saja, dengan waktu yang begitu panjang dan berbagai macam jatuh bangun sudah lebih mengembalikan modal awal. Bahkan, saat ini ada 5 pegawai tetap yang Mas Yoga pekerjakan di UKM miliknya. Pengelolaan proses melalui tahap pemotongan kayu, terus melalui tahap pemasangan kayu, setelah itu pengeboran, dan sampai perakitan hingga melalui tahap penggosokan hingga selesai. Dengan cara memesan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak melakukan kesalahan dalam proses produksi. Teliti dan fokus diutamakan dalam proses pengerjaan produksi. Biaya bahan baku sekitar 8-18 juta. Terus untuk biaya tenaga kerja sebenarnya di sini sistemnya borongan. Namun saya kasih perkiraan kurang lebih 5 juta tiap bulan. Terus untuk biaya overhead itu 500.000. Ya overhead kayak paku, kayak lem. Untuk biaya produksinya 300.000 itu termasuk biaya listrik dan air tiap bulan. Biaya tenaga kerja 1 bulan kurang lebih 15 juta. Pendapatan per hari sebenarnya tidak bisa dihitung melalui pendapatan per hari, melainkan per satu sub proyek. Jika sudah selesai dikerjakan baru bisa dihitung pendapatan yang dihasilkan. Bila di rata-rata dari 1 bulan, omset per hari kurang lebih 1 juta. Perkiraan itu tadi dari biaya listrik dan biaya air aja kurang lebih 300.000. Untuk kisaran itu sebenarnya tergantung kayunya ya, mulai dari pemesanan kayu. Kalau permintaan ada meranti ya kasih meranti, kamper ya kamper, perkiraan merbau ya merbau. Jadi perkiraan mulai meranti sampai merbau 8-18 juta. Nggak mesti berarti ya? Nggak mesti. Untuk biaya pengiriman barang itu sudah include, termasuk biaya pemesanan, biaya produksi dan biaya lain-lain itu sudah termasuk. Jadi kita mengoperikan gratis. Kalau komisi biasanya 2%. 2%? Ya. Dari biaya total keseluruhan biaya. total keseluruhan biaya ya? Keseluruhan biaya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan harga pokok produksi akan dijabarkan oleh rekan saya, Anita. Akan membacakan laporan harga pokok produksi UD Maju Mapan selama periode Mei 2020 berdasarkan hasil wawancara dengan UD Maju Mapan yang telah kami lakukan. Yang pertama mengenai pemakaian bahan baku. Persediaan bahan baku awal 1 Mei 2020 ada 18 juta rupiah. Pembelian bahan baku pada periode Mei mencapai 15 juta rupiah. Sehingga jika ditotal 18 juta ditambah 15 juta, ketemu persediaan bahan baku tersedia untuk diproduksi sebesar 33 juta rupiah. Kemudian persediaan bahan baku 31 Mei 2020 setelah dilakukan penghitungan tinggal 1.650.000. 33 juta dikurangi 1.650.000
menghasilkan 31.350.000 yang merupakan total pemakaian bahan baku. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada 4 juta rupiah. Kemudian biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Karena UD Maju Mapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mebel, maka biaya overhead pabrik yang ada di perusahaan tersebut biasanya meliputi seperti paku, plitur, lem, dan lain sebagainya. Itu diperkirakan sekitar Rp200.000. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Di sana biaya tenaga kerja tidak langsung tidak ada karena sepenuhnya proses produksi dilakukan oleh biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya listrik, air, dan telepon. Selama 1 bulan diperkirakan mencapai Rp300.000, sehingga jika total biaya overhead pabrik ada Rp500.000 yang berasal dari biaya bahan pembantu dan biaya tenaga listrik, air, dan telepon. Jika dari total pemakaian bahan baku sebesar Rp31.350.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung Rp4 juta, kemudian ditambah total biaya overhead pabrik sebesar Rp500.000, maka total biaya pabrik ada Rp35.850.000. Kemudian persediaan barang dalam proses awal yaitu 1 Mei 2020 ada 20 juta, sehingga total biaya produksi yaitu total biaya pabrik sebesar Rp35.850.000 ditambah dengan total persediaan barang dalam proses awal yaitu 20 juta, sehingga menghasilkan total biaya produksi Rp55.800.000, sehingga menghasilkan total biaya produksi Rp55.850.000 dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 10 juta menghasilkan beban pokok produksi sebesar Rp45.850.000. Sehingga di sini dari total beban pokok produksi nantinya akan ditambah dengan margin yang telah ditentukan oleh perusahaan, kemudian akan menghasilkan harga jual secara global, dan harga jual tersebut akan dibagi dengan unit produksi yang dihasilkan, maka akan menghasilkan harga jual per unit. Dari cuplikan video wawancara tersebut, kesimpulannya yaitu UD Maju Mapan adalah UKM dari bidang furnitur yang jumlah pendapatan serta keuntungannya berbeda setiap bulan, tergantung dengan jumlah pesanan furnitur yang diterima oleh pihak UD Maju Mapan tersebut. Nah, sekian dari hasil riset kelompok 4. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.